Halo semua, perkenalkan nama saya Rutini Simanjuntak dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari sistem digestif. Yang pertama ada overview materinya, yaitu gangguan pada sistem pencernaan, dan yang kedua sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makanan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Atau di sini juga ada gangguan-gangguan seperti diare, tukak lambung, peritonitis, kolik, sembelit, dan infeksi usus buntu atau appendicitis. Berikut adalah gangguan dan kelainan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, parotitis atau penyakit gondong. Parotitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga akibat kelenjar air ludah menjadi bengkak atau membesar. Yang kedua, serostomia, yaitu istilah bagi penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Yang ketiga, konstipasi atau sembelit. Konstipasi adalah kesulitan atau jarang defekasi yang mungkin karena feses keras atau kering sehingga terjadi kebiasaan defekasi yang tidak teratur. Faktor psikogenik, kurang aktivitas, asupan cairan yang tidak adekuat, dan abnormalitas usus. Setelah itu ada sembelit terjadi jika kim atau bubur makanan masuk ke usus dengan lambat. Akibatnya, air terlalu banyak diserap usus, maka feses menjadi keras dan kering. Yang keempat ada tukak lambung atau ulkus. Dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan memakan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Hasil dari kegiatan ini adalah terjadinya tukak lambung. Tukak lambung menyebabkan berlubangnya dinding lambung-lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut. Dan juga sebagian besar tukak lambung ini disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu. Yang kelima ada gangguan lain seperti peritonitis merupakan peradangan pada selaput perut atau peritonium. Selanjutnya ada gangguan lain adalah salah cerna akibat makan makanan yang merangsang lambung seperti alkohol dan cabai yang mengakibatkan rasa nyeri yang disebut dengan kolik. Di sini juga ada gangguan-gangguan lain, sedangkan produksi HCl yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya gesekan pada dinding lambung dan usus halus, sehingga timbul rasa nyeri yang disebut tukak lambung. Gesekan akan lebih parah kalau lambung dalam keadaan kosong akibat makan tidak teratur yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendarahan pada lambung. Selanjutnya, gangguan lain pada lambung adalah gastritis atau peradangan pada lambung. Dapat pula appendix terinfeksi sehingga terjadi peradangan yang disebut appendicitis. Appendicitis atau dikenal juga sebagai penyakit usus buntu adalah kondisi peradangan pada usus buntu atau appendix. Appendix adalah kantong berbentuk jari yang menonjol dari usus besar dan di sisi kanan bawah perut. Karena lokasinya appendicitis mengakibatkan rasa sakit di perut kanan bawah, namun pada kebanyakannya kasus ini nyeri dan biasanya dimulai di sekitar pusar. Kemudian menjalar ketika peradangan membusuk atau memburuk, intensitas nyeri akan meningkat dan menjadi parah. Di sini ada kelainan gejala dan prinsip terapinya. Yang pertama, diare. Diare yaitu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar dari biasanya, yang disertai perubahan bentuk konsistensi feses dari penderita. Gejala diare seperti mual, pusing, demam, kembung, kehabisan cairan, tubuh menjadi lemas, menderita kram perut, buang air besar terus-menerus. Penyebab diare adalah virus yang menginfeksi usus, dan infeksi itu biasanya berlangsung selama 2 hari dan kadang-kadang disebut dengan flu usus atau flu perut. Diare juga bisa disebabkan seperti
infeksi oleh bakteri atau penyebab sebagian besar jenis keracunan makanan, infeksi oleh organisme lain, atau makanan-makanan yang mengganggu sistem pencernaan. Selain itu juga karena alergi terhadap makanan tertentu, atau obat-obatan, atau juga terapi radiasi, dan penyakit usus seperti penyakit Crohn, kolitis ulcerativa, dan juga malabsorpsi, di mana tubuh tidak dapat cukup menyerap nutrisi tertentu dari diet. Dan juga ada hipertiroidisme, dan juga beberapa kanker. Selanjutnya penyalahgunaan laksatif, penyalahgunaan alkohol, operasi saluran pencernaan, dan diabetes. Yang kedua ada gastritis. Penyebab gastritis terjadi bila ada rangsangan berlebihan pada mukosa karena aktivitas Venus vagus sehingga kelenjar yang memproduksi asam lambung akan terangsang. Mukosa juga dapat teriritasi oleh obat seperti aspirin atau steroid. Gejala dari gastritis adalah mual, muntah, penurunan nafsu makan, perut terasa panas, gelisah atau terasa penuh sebagian atas perut, terasa kram pada perut. Alat-alat pencernaannya, saluran pencernaan. Saluran pencernaan memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Yang kedua ada kelenjar pencernaan, yaitu alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Di sini ada organ-organ pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Ini contoh-contoh enzim pada kelenjar pencernaan. Di sini ada fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan atau alimentar, yaitu tuba muskular panjang yang membentang dari mulut sampai ke anus, dan organ-organ aksesori seperti gigi, lidah, kelenjar, saliva, bati, kantung empedu, dan pankreas. Saluran pencernaan yang terletak di bawah area diafragma disebut juga dengan saluran gastrointestinal atau GI. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia dan meliputi proses-proses berikut. Yang pertama, ingesti, pemotongan dan penggilingan, peristaltis, digesti, absorpsi, dan yang terakhir egesti atau defekasi. Di sini ada dinding saluran yang tersusun dari 4 lapisan jaringan besar yang dasarnya dari lumen atau rongga sentral ke arah luar. Komponen lapisan pada setiap regia berefasi sesuai dengan fungsi regianya. Yang pertama mukosa atau membran mukosa, yang kedua submukosa, yang ketiga muscularis eksternal, yang keempat serosa atau adventitia. Selanjutnya peritoneum, mesenterium, dan omentum. Abdominopelvis adalah membran serosa terlebar yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama ada peritoneum pariental, yang kedua ada peritoneum visceral, yang ketiga ada rongga peritoneal, yang keempat ada mesenterium dan omentum, yang kelima organ yang tidak terbungkus peritoneum tetapi hanya tertutup olehnya disebut retroperitoneal atau yang dia ada pada belakang peritoneum. Kontrol saraf pada saluran pencernaan, sistem saraf otonom atau SSO, mempersarafi keseluruhan saluran-saluran pencernaan, kecuali ujung atas dan ujung bawah yang dikendalikan oleh volunteer. Yang pertama, impuls parasimpatis, yang kedua impuls simpatis, yang ketiga plexus Meissner, dan Auerbach. Dan juga di sini ada proses penelanan atau deglutisi yang menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus. Aksi penelanan meliputi 3 fase. Yang pertama fase volunteer, yang kedua fase faring, yang ketiga fase esofagus.
Esofagus adalah tuba muskular yang panjangnya sekitar 9-10 inci atau 25 cm dan juga berdiameter 1 inci atau contohnya 2,54 cm. Esofagus berawal pada area laryngopharynx, melewati diafragma dan hiatus esofagus atau lubang pada area sekitar vertebrata toraks ke-10 dan membuka ke arah lambung. Esofagus menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerak peristaltis. Mukosa esofagus memproduksi sejumlah besar mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus. Esofagus juga tidak memproduksi enzim pencernaan. Selanjutnya lambung. Lambung memiliki beberapa fungsi, yaitu satu sebagai penyimpanan makanan, yang kedua memproduksi kimus, yang ketiga digesti protein, yang keempat memproduksi mukus, yang kelima produksi faktor intrinsik seperti glikoprotein dan juga vitamin B12. Yang keenam ada absorpsi. Setelah itu ada sekresi lambung terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap sefalik, tahap lambung, tahap usus. Usus halus terjadi dari beberapa kelenjar. Yang pertama, kelenjar-kelenjar usus seperti enzim hormon, seperti sekretin, CCK, GIP, peptida usus, vasoaktif, substansi P, dan juga somatostatin. Yang kedua, kelenjar penghasil mukus atau sel goblet dan kelenjar Brunner. Yang ketiga, kelenjar enteroendokrin. Selanjutnya ada bagian-bagian dari usus besar. Yang pertama sekrum, yang kedua kolon, yang ketiga rektum. Fungsi usus besar: 1. Mengabsorpsi 80-90% air dan elektrolit. 2. Memproduksi mukus, tetapi sekresinya tidak mengandung enzim atau hormon pencernaan. Yang ketiga, di dalam usus besar terdapat sejumlah bakteri yang mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori, nutrien, dan juga pada bagian tubuh setiap harinya. Yang keempat, mensekresi zat sisa dalam bentuk feses. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.